Saya akan membagikan firman Tuhan. Yang pertama saya akan sharing bahwa semakin kita lama mengikuti Tuhan, kita mesti punya satu proyeksi ya Bapak Ibu ya. Bergerak sama Tuhan tuh punya proyeksi ya. Selalu melihat bahwa saya sampai mana ya Tuhan. Saya mau, kerinduan itu tuh gak akan pernah habis. Saya suka pakai kata rindu. Orang yang rindu itu dia akan selalu haus gitu ya, mengenal Tuhan tuh gimana. Karena targetnya Tuhan itu sampai ngalamin kepenuhan. Targetnya Tuhan itu gambaran kita tuh makin utuh. Saya tuh ingat Andrew dulu waktu masih kecil dia belajar menggambar. Dia gak suka gambar saudara. Sampai saya bingung, kok anak gak suka gambar ya. Lalu di Philadelphia ini ada namanya program Flasher di daerah Catherine. Itu kalau mau nge-apply mesti lottery. Saya ikutin Andrew untuk join ke program menggambar ini. Oh tahun pertama gak diterima, tahun kedua diterima. Karena based by lottery gitu ya. Lalu waktu dia ikut mulai gambar, itu gurunya kasih roll kertas gitu ya. Satu panjang gitu. Terus dia cuman gambarnya satu aja tuh. Satu garis, seret. Bayangkan dia di sana kira-kira setengah jam sampai 45 menit ya. Mungkin hampir 1 jam kali. Dia cuma gambar satu. Kasihan banget ini anak. Saya ngintip, saya dari jauh gitu. Wah apa dia gak punya kemampuan menggambar ya. Saya pikir begitu, apa dia gak suka. Cuman saya setia, saya terus ngajak dia tiap minggu. Akhirnya dengan berjalan dengan waktu dia mulai gitu bisa mengekspresikan gitu ya. Jadi gambaran itu adalah sesuatu yang terus kita belajar saudara. Kita gak bisa bilangin, oh saya udah tahu Tuhan Yesus. Saya rasa kalau kita udah berani bilang, oh saya udah kenal kok Tuhan Yesus, kita agak terlalu sombong ya. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu terlalu ajaib. Tuhan Yesus itu enggak membuat musia hati kita tuh apa ya haus. Terus Tuhan kaya banget gitu loh. Dia mungkin bahkan saya ngebayang waktu kalau one day ya. Kita kan proyeksinya jauh ya Bapak Ibu, orang percaya itu luar biasa loh. Kita ini punya perjalanan yang jauh, ya waktunya sih bukan urusan kita ya, jauh. Cuman kalau kita masih hidup sampai hari ini, haleluya, saudara masih hidup? Amin. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kita mungkin masih yang kadang kita tergantung umur, cuman proyeksi kita itu adalah melihat Tuhan one day gitu ya. Gambaran Tuhan itu akan utuh di dalam kita. Dan itu kita akan melihatnya, saya rasa kita juga akan terwow gitu. Saya mencoba menggambarkan Tuhan Yesus sekali. Dari buku Wahyu dikatakan di tangannya ada 7 bintang. Itu aja buat saya gambar nih. Saya ngikutin Andrew lah gitu ya. Gambar 7 bintang. Saya taunya ada bir bintang ya dulu. Ini di tangannya ada 7 bintang gitu kan. Saya bilang, wow. Terus lidahnya kalau berkata seperti air bah. Saya bilang, kalau kita ketemu Tuhan Yesus, mulutnya kayak air bah, kayak apa gitu ya. Saya pikir kita baru ngomong udah tergulung-gulung. Tsunami tuh gak ada apa-apanya. Ini air bah udah tenggelam deh. Terus cahaya rambutnya. Aduh, one day we gonna meet them. Kita akan bertemu Tuhan yang seperti itu gitu. Bukan Tuhan yang, tapi tetap karena dia datang jadi manusia, itulah yang kita perlu lebih lagi. Nah malam ini, siang ini, pagi siang, dari malam pagi siang. Pagi ini kita mau melihat gambaran Tuhan dari sisi kemurahan hati Tuhan. Salah satu pelajaran Tuhan Yesus ucapan bahagia. Diberkatilah orang yang murah hati karena dia akan beroleh kemurahan. Ada gambaran yang kita perlu belajar dari sisi kemurahan yang kalau boleh saya waktu ngerenungan ini pergumulan banget gitu sampai saya bilang Tuhan mau sampaikan apa ya buat kita semua gitu gereja Tuhan supaya kita ngerti hatinya Tuhan karena hidup ini kalau Tuhan gak punya tahta yang cukup besar itu yang di dunia sana mau ambil tahta dalam hati kita semua betul gak sih masalah kekayaan tantangan itu mau ngambil tahta di hati kita. Artinya kata tahta itu mau menguasai kita.
Tapi kita orang-orang percaya bukan dikuasai oleh keadaan dan masalah atau enggak hal-hal duniawi. Amin. Karena Tuhan punya tahta yang paling besar. Nah saya mau melihat gambaran dari kemurahan hati. Pengajaran 2 Korintus 9 ayat 11. Saya nggak pakai PowerPoint hari ini karena waktu saya mendapatkan tentang kemurahan hati ini, saya lebih banyak merenung gitu sama Tuhan gitu ya. 2 Korintus 11 saya keren gitu loh. Kalau boleh dibuka ya. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Saudara waktu baca ini nggak surprise nggak? Artinya begini, murah hati itu udah kayaknya berlimpah-limpah ya. Kalau orang misalnya gini, orang dipanggil, wah Bu Nova itu murah hati. Pasti orang pikir, wah dia tuh orangnya cengli ya. Murah hati orang Chinese bilang cincai ya. Jadi murah hati gitu. Tapi ayatnya dibilang engkau akan diperkaya lagi dengan segala macam murah hati. Pagi ini kita mau belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ternyata untuk menjadi murah hati itu gambaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan itu ada ayatnya hendaklah kamu murah hati. Indonesia sama seperti Bapak murah hati. Bahasa Inggrisnya God is ya. Tuhan itu adalah murah hati lah. Bukan hanya sama. Memang Tuhan itu murah hati. Jadi kalau kita manggil dia Bapak. Bapak itu selalu ingin memperkaya sebenarnya anak-anaknya betul. Makanya Paulus mengajarkan kita bahwa dia mau memperkaya kita dengan segala macam. Wow, katakan dengan saya segala macam. Nah secara murah hati itu segala macam. Nah saya mau bawa Bapak Ibu kembali di Taman Eden. Kenapa sih Bapak itu harus murah hati? Kenapa dia, bukan harus ya, kenapa dia sampai murah hati gitu, bukan harus. Kenapa dia sampai murah hati? Saya bertanya gitu, Tuhan, saya mau mengenal loh kemurahan hati Tuhan tuh sampai kayak apa sih. Supaya saya tuh dalam gitu ngertinya. Bukan cuman gini, oh orang kalau murah hati tuh kayak tadi yang saya bilang. Oh Bu Nova tuh suka, wah cincai, suka pemberi, kemana dia pergi dia bayarin. Pikirnya gitu kali ya. Cuman saya mau ajak gitu, waktu saya merenung untuk mempersiapkan ini. Saya harus bawa Bapak Ibu kembali ke Taman Eden. Adam Hawa itu sama Tuhan diberi perintah tapi gak dilakukan ya. Lalu kemurahan hati Tuhan itu artinya begini, kalau dari sistem Bapak udah nyuruh, pasti kalau manusia nih, aduh kok anakku gak mau denger ya, padahal ini perintah loh. Dan ini untuk kebaikan dia. Tapi karena dia sifatnya murah hati, dia harus begini, aku udah ngasih perintah, konsekuensinya apa? Mati. Taman Eden itu gambaran bahwa salah, mati. Berarti kemurahan hati Tuhan itu sudah terlalu kaya di Taman Eden. Dia bilang, kamu udah salah dan kamu harus mati. Kemurahan Tuhan itu sampai dia yang ngunjungin Adam Hawa. Dia bilang, di mana kamu? Lalu di situ terjadi perbincangan yang salah menyalahkan. Tapi tetap kemurahan hati Tuhan itu bikin pengorbanan pertama sebelum darah Yesus. Yaitu dia potong binatang, dia kasih bajunya dari kain binatang itu buat Adam dan Hawa. Lalu dia gak bikin Adam Hawa mati, benar-benar mati. Tapi dia usir dari Taman Eden. Saya melihat itu, saya udah dengar cerita itu, mungkin Bapak Ibu yang udah Kristen udah lama dengar cerita itu udah berulang-ulang. Cuman hati saya tuh kayak ngeringis gitu ya, diusir gitu ya. Kalau mati, kadang kalau secara tubuh, cara pikir manusia mati ya mati gitu. Ya udah nggak hidup lagi. Tapi pengusiran itu bicara aku jauh dari Tuhan gitu. Itu kemurahan hati Tuhan pertama. Nah saya dapat simpulkan dari kemurahan hati itu kenapa kita butuhkan sebagai manusia. Ada 2 yang penting. Nah saya akan ajak Bapak Ibu ngelihat lagi di beberapa kejadian sampai bahkan perjanjian baru. Ada 2 hal, yaitu bicara kegagalan kita untuk taat. Nomor 2, kegagalan kita untuk mengakui kesalahan. Coba Bapak Ibu cari di waktu perbincangan antara Tuhan, Adam dan Hawa waktu Tuhan mengkonfrontasi kegagalan untuk taat. Bapak itu menyelesaikan ketika anak-anaknya mulai gak taat. Kita harus selesaikan.
Jangan biarkan anak-anak kita nggak taat tuh seenaknya. Karena banyak orang seenaknya. Banyak orang Kristen seenaknya aja ikut Tuhan. Bapak itu mengkonfrontasi bahwa ada konsekuensi ketika kita nggak taat. Dia datang. Tapi coba lihat ada 2 dari kegagalan. Makanya kenapa Allah bermurah hati kepada kita. Kegagalan gak taat, pertama udah gak taat. Lalu masih berantem. Saya tanya Bapak Ibu, di mana Adam dan Hawa mengakui kesalahannya waktu dia bertemu dengan Tuhan? Adanya saling menyalahkan, betul? Yang kedua, cuman terima risiko kesalahan, betul? Tapi pengakuan, katakan dengan saya pengakuan. Saya bertemu setelah saya melayani Tuhan ya, Tuhan percayakan bertemu dengan berbagai macam orang. Ternyata mengakui kesalahan tuh gak mudah. Tapi menyalahkan tuh paling gampang. Menerima kesalahan, no choice. Jadi kalau kesalahan udah salah, ketahuan salah, ya namanya udah ketahuan gitu ya, no choice gitu kan. Buat Adam Hawa, waktu dia meninggalkan, no choice. Dia gak bisa bargain lagi sama Tuhan, masih ngeyel-ngeyelan gitu ya. Saya senang tuh kalau orang lagi mau sesuatu ngeyel dulu. Gak bisa, tolong dong Pak, saya maunya begini, ngeyel-ngeyel ya. Tapi gak mendapatkan, tetap aja. Kalau udah salah ya salah gitu kan ya. Udah gak bisa eyel-eyelan. Kita mau apa gitu. Jadi kemurahan hati Tuhan itu kegagalan kita, gak taat. Tapi yang kedua pengakuan. Nah saya mau ajak Bapak Ibu melihat ya dari Taman Eden. Saya melihat ini contoh ketika Yohanes Pembaptis ya. Matius 3, boleh buka ayatnya. Matius 3 ayat 5. Boleh silakan Matthew ya. Oke, 3 dari 5, 6, 7, 8 kalau nggak salah ya. Kita baca sama-sama. Bapak-bapak dulu deh. 1, 2, 3. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Oke, ayat 6. Wanita, 6. Yang di depan belum ada, yang 6 silahkan. Sudah? Oke, saya buka aja juga di sini. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Underline di sini ya, apa? Ngumpul, datang, terus lalu mereka apa? Mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes. Oke, 7. 7. Agak lagging ya. Sudah? Matius. Ya, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, yang bapak-bapak ya. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat lanjut. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Boleh kembali ke ayat 7. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat gagal untuk mengakui. Karena ini penting banget kalau kita jadi orang percaya. Ada kelompok 2 orang di sini. Dua-duanya mau dibaptis. Ya. Orang yang pertama ayat 5. Boleh kembali ke ayat 5. Sorry nih media mesti loncat-loncat. Ada orang sekelompok penduduk dari Yerusalem, banyak juga nih kan, Yerusalem, Yudea, daerah. Lalu ayat 6, mereka datang mengakui dosa. Dan habis itu dibaptis. Karena itu kita orang percaya kalau mau dibaptis perlu mengaku dosa. Tapi yang lebih Tuhan rindu tuh ngaku tuh bukan cuman kayak anak kecil gitu ya. Saya tuh kalau sama anak-anak, ayo salahnya apa? Langsung bilang, ya ini masih ngaku tapi ngamuk gitu ya, galak kadang. Orang tuh kalau ngaku bisa galak gitu. Iya,
tahu salah. Kayak masih gak terima gitu ya. Pengakuan itu dosa, ada satu ketulusan yang dari hati bahwa Tuhan aduh aku tuh salah banget ya. Makanya Mazmur 51 paling keren. Bapak ibu saya ajak renungin tuh ya kalau lagi duduk di mobil lah atau lagi take a break lah. Cara Daud tuh, Raja Daud mengungkapkan hati betapa. Karena judulnya pengakuan dosa. Jadi buat saya tuh udah panjang, kerennya tuh sampai paling keren tuh nomor 1, jangan ambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Lalu dia segala kesalahanku Tuhan jadikan seputih seperti salju. Terus ya itu Tuhan jangan ambil nyanyian dari mulutku, nyanyian keselamatan. Karena kalau aku terus hidup nggak ngakuin gitu ya kayaknya nggak ada lagu lagi di dalam hidup. Adanya apa? Ya masalah demi masalah karena nggak mudah mengakui. Ya, jadi mereka mengaku dosa tuh penting. Yang ketujuh, nah ini kelompok yang kedua, silakan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi juga Saduki datang untuk dibaptis. Jadi Yohanes nih pasti matanya jeli gitu kan ya. Begitu banyak orang datang taruh aja 100 gitu. Dia tahu nih wah apa Yohanes Pembaptis orang sensus juga. Bisa jadi saudara ya. Karena apa mensensus orang? Karena kan dia suka di padang ya kan. Dia yang berteriak-teriak, persiapkan jalan bagi Tuhan gitu ya. Kalau kita zaman sekarang Bapak Ibu ketemu orang teman di kerjaan, teman di jalan ya. Saya punya suami tuh gaul banget sama siapa aja gitu. Jadi dia kenalan ini, terus kita suka begini, oh ya si ini ya. Kan kayak ngesensus ya Bapak Ibu ya sama gitu. Jadi waktu Pak Ferry doain buat jemaat ini atau orang datang ini, orang telepon ini. Memang kemampuan otak kita nggak bisa mengingat semua. Tapi kadang tiba-tiba diingatkan, oh iya saya pernah doain dia. Nah Yohanes tuh sama, oh iya waktu saya lagi bilang persiapkan jalan bagi Tuhan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oh iya saya inget tuh, si Pak Sony tuh dari desa Yudea, iya dia datang, Pak Sony apa kabar, mau dibaptis. Ibu Yuli dari Sungai, ketemu deket, suka cuci baju di Sungai Yordan kan ya Bu Yuli ya, apa kabar, mau dibaptis, siapa, di belakang ada Bapak Andrew, dia tuh Yerusalem yang suka nyanyi-nyanyi di jalan muji Tuhan. Ya gak asik gak? Haleluya gitu kan ya. Kenal. Si ini Yohanes kenalin. Makanya dia bilang si penduduk Yerusalem kah? Dari Yudea kah? Dari Sungai Yordan kah? Dia kenalin. Begitu satu kelompok orang ya Farisi dan Yahudi. Ini ada yang lain daripada yang lain nih. Gitu kan. Tapi pengen dibaptis. Ayat 7. Tapi dia enggak ngaku dosa, saudara. Cuman pengen dibaptis. Ternyata kita akan bertemu dengan orang-orang. Karena mereka tahu betapa kekristenan adalah sebuah hal yang punya kuasa. Orang Kristen itu ngalamin kuasa waktu kita dibaptis. Orang Kristen itu ngalami kuasa di dalam hidupnya waktu kita berdoa. Orang Kristen itu bisa punya kuasa waktu kita berkata-kata. Nah itu pasti iblis mau curi. Iblis gak mau kita menyatakan kuasa Tuhan. Jadi waktu orang Farisi datang ada satu yang missing. Karena dia gak melihat bahwa bukan baptisannya saja yang penting. Tapi pengakuan dosa. Itu adalah suatu hal yang penting bagian dalam kemurahan hati Tuhan. Gimana Tuhan mau murah hati sama kita? Kalau kita cuma melakukan saja hanya tugas. Liturgi, baptisankah, doa berkatlah waktu menikah, apalagi? Apa sih kehidupan orang Kristen? Ke gereja kah? Semua yang kita lakukan, Tuhan rindu adalah sebuah lahir dari sebuah pengakuan. Pengakuan, makanya Yohanes bilang, kamu bagaimana dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kesannya Yohanes galak banget. Kenapa Yohanes harus sampai galak banget? Cuman karena satu yang missing. Dua-duanya kelompok ini mau taat loh, betul gak? Tadi kan ada 2 poin. Kemurahan Tuhan itu cuman karena 2 alasan. Karena kita gagal taat, satu lagi karena kita gagal apa? Mengakui. Mengakui itu orang Kristen itu penting. Jadi sekarang saya berdoa.
Saya berdoa dari tadi malam. Bapak Ibu diperlengkapi dengan pengertian yang benar. Kenapa Tuhan murah hati sama kita? Karena satu, kita gagal taat. Dua, kita gagal mengakui. Kenapa Yohanes benar-benar marah? Karena cuma missing satu part, tapi yang satu part itu udah menggagalkan mereka untuk mengerti artinya namanya dibaptis. Amin. Jadi baptisan itu kaya dengan sebuah pengakuan. Bayangkan, kalau kita tarik kembali, Adam Hawa gagal karena gagal ngaku, senangnya lebih menyalahkan, atau ya udah terima konsekuensi kesalahan. Jangan kita hidup di atas konsekuensi kehidupan ini, tapi biarlah kita hidup di atas kebenaran yang menuntun langkah kita, itu yang Tuhan rindukan. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan itu menuntun kita sampai hari ini. Jadi bukan karena itulah kemurahan Tuhan, Dia ada sampai hari ini bersama kita. Jadi ayat 8, makanya apa? Yohanes bilang ayat 8. Jadi kita baca sama-sama 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada cerita satu lagi. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat, ya. Matius 18 ayat 24. Saya mau makin ngajak Bapak Ibu melihat kenapa Allah harus bermurah hati, ya, dengan kita. Bisa lah, Matius 18 ayat 24. Biar kita makin ngerti hatinya Tuhan dalam hidup kita. Matius 18. Sudah? Oke, ini agak panjang jadi sampai 30-an lah ya. 1, 2, 3, baca sama-sama. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang apa? 10.000 talenta. Lanjut 25, cepat. Tetapi karena orang itu gak mampu melunaskan hutangnya, raja itu apa? Memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lanjut. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan katanya, bayar hutangmu. 29. Maka sujudlah kawannya itu dengan memohon kepadanya apa? Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. 30. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau. Amin. Saudara, tadi saya gak usah buka soalnya panjang. Dua orang utang ini punya perkataan respon yang sama. Masih ingat gak responnya apa? Dua-duanya percis. Apa? Sabarlah dahulu, nanti berikan waktu aku untuk melunaskannya. Baik gak? Sama kayak saya bandingkan tadi yang mau dibaptis ya. Dua-duanya mau dibaptis kan? Apa yang membedakan dari dua kejadian ini? Bicara kemurahan hati Allah. Kalau kita yang tadi udah jelas, yang satu nggak mau ngaku dosa. Kalau dari ini bedanya apa? Sabar loh, sabar, dua-duanya sabar. Karena dia nggak punya pengakuan dalam hatinya. Bahwa aku nih barusan diampuni loh. Ayatnya tadi mencatat baru dia keluar dari pintu. Kadang kita baru dapat anugerah. Kalau hidup itu misalnya gini, saudara dapat tiket, terus saudara datang ketemu judge, Pak, dulu kami ada berapa kali datang ke court, ada yang harus bayar, ada yang,
Oke, I forgive you. Kadang kita bilang, iya Pak, saya pastor. Tadi barusan lagi jenguk orang sakit keburu-buru Pak. Udah jenguk, doanya mungkin ngobrol apa kelamaan, lupa. Akhirnya itu lewat. Kalau udah lewat di Center City kenapa? Tiket. Jadi sorry, Pak Hakim lupa datang. Ya udah, go, di dismiss gitu. Ya. Baru dapat pengasihan, misalnya keluar, inget nih, si ini utang sama saya ya $100, mana tuh? Saya tuh kalau ngobrol bercanda-canda sama bapak ibu, lucu loh. Saya suka denger gini, itu ya si Oma tuh semua pelupa. Tapi kalau orang utang sama dia inget. Sampai sen-sennya dia inget. 1.575 sen. Gitu, 1.575 rupiah. Gitu, bisa inget ngelotok. Gitu. Orang itu kalau utang bisa gak lupa ya. Tapi yang lain bisa lupa. Tapi malam hari ini, pagi hari ini. Ya, jangan malam terus, udah gelap sih. Mari kita melihat kemurahan hati Tuhan gitu. Belas kasih hati Tuhan yang punya nilai yang kasih sabar. Tapi saya candain Pak Ferry lagi, saya lagi sharing ayat ini sama Pak Ferry. Han, kalau ini kan dua-duanya sabar mau ngelunasin. Nah kalau ada orang gak mau ngelunasin gimana? Ada orang yang gak mau ngelunasin tanya, terus ada orang bilang sama saya, orang tuh ya kalau ngutang lebih galak dibanding yang ngutangin. Kenyataan hidup ya. Kadang saudara kita ini baca firman mikir begini, aduh Tuhan berjuang untuk menerapkan firman Tuhan itu tapi kenyataan ternyata lebih pahit dibanding keadaan. Kalau ini masih bagus ya, masih bagus gak niatnya dua-duanya? Sabar ya, nanti aku lunasin. Coba kalau Pak Ari saya pinjem $1.000, terus Pak Ari sabar ya, nanti aku lunasin gitu. Pak Ari langsung sabar gak? Iya, coba kalau saya gini, Bu Lini kan utang, apa sih? Saya kan udah tahu, gue gak ada duit. Terus Pak Ari gimana? Lapor Bu Heni. Kadang perempuan harus dihadapi dengan perempuan. Oh my God. Jadi kadang sikap hati kita ya. Terus saya bilang, terus kalau orang yang kayak gitu gimana ya Han? Saya bilang, terus Tuhan ingatkan, kalau orang kayak gitu ayatnya beda. Tegur 4 mata. Nggak mau panggil saksi. Tidak mau satu gereja kasih tahu. Aduh gimana tuh ya? Kalau zaman sekarang kasih tahu jeleknya kita semua. Tapi itu firman Tuhan loh. Wow. Makanya saya bilang kita tuh nggak nyampe. Makanya sampai hari ini kemurahan hati Tuhan tuh luar biasa. Jadi mari kita benar-benar bahwa Tuhan itu pengen ngelihat pengakuan kita. Ini orang gak ngaku loh, baru aja diampuni. Dengan niat yang sama. Tapi kok bisa Tuhan, bayangkan udah minta sabar taunya dismiss. Don't worry about it. Utangnya lebih banyak lagi. Kalau saya habis utang banyak pasti saya akan bilang, aduh Tuhan, kok Tuhan baik banget sih, aduh kemana-mana kali saya ceritain kali, aduh utangku dihapuskan Tuhan, 10 ribu tuh banyak banget, aduh, boro-boro ada utang, kalau kita sabar, terus ada yang utang $100, aduh gak usah, bener gak sih? Kalau hati kita baik, kita penuh dengan murah hati, 10 ribu aja diambil, ini utang 100 udahlah gitu ya. Gitu loh, gak perlu sabar-sabaran udahlah. Biar sabarnya buat yang lain, ngadepin suami, istri, anak, tempat kerja, bos. Ternyata hidup ini perlu banyak kesabaran. Yang setuju amin yang keras. Haleluya, gitu ya ternyata banyak ya kesabaran demi kesabaran. Karena itu sabar itu harus gak jauh dari murah hati. Amin. Kalau saudara mau murah hati artinya saudara sabar. Kalau saudara mau sabar, saudara harus murah hati. Itu bergandengan tangan. Gak bisa dilepaskan. Karena murah hati itu akan kaya kalau ditambahin sabar. Tadi kan ayatnya begitu. Biarlah kemurahan hatimu diperkaya. Ya,
Biarlah kamu diperkaya dalam segala macam. Berarti salah satu macam kemurahan hati itu sabar. Itu yang kita mau terus melihat. Jadi karena kita sudah tahu dari 2 kejadian ini. Saya mau ajak satu cerita lagi. Ada 2 cerita lagi. Matius 27 ayat 19. Kita akan pulang ya Bapak Ibu. Matius 27 ayat 19. Karena begini. Pengakuan itu membuat orang terus tidak akan bisa mengenal Tuhan tanpa pengakuan. Karena Allah itu sangat melihat ketulusan hati kita. Bahasanya ketransparan, kemurnian. Tuhan itu sangat melihat kemurnian. Nah itu cuma bisa kalau manusia mudah mengakui. Makanya tadi saya bawa cerita Daud. Cara dia ngaku dosa tuh seru banget gitu. Kayak jangan sampai ambil rohmu gitu. Kayaknya saya nangis kalau Tuhan kok aku sama Roh Kudus kayaknya enggak bergetar lagi. Maksudnya bukan bergetar kayak emosi ya, tapi semangat gitu. Atau mulai males ah. Karena itu udah tanda-tanda. Kalau kita sudah baca Alkitab kayak baca koran, masih bagus baca koran. Ya, ada orang baca koran lebih seru gitu. Oh iya Trump begini, oh iya. Nanti kalau ceritain lebih seru lagi. Iya nih, wah Eagles, kita baru Eagles ya kemarin. Wah Bu Morin saya kasih bangku, dia naik di atas bangku. Ya, emak-emak saya taruh bangku, berdiri. Jadi kita kadang terlalu terkesima dengan hal-hal dunia. Tapi ketika hati kita gak tergetar lagi waktu. Ya buat Daud mungkin ceritanya udahlah dosa. Sudah gak menggetarkan hatinya dia untuk waduh waktu aku dosa ini tuh aku lagi nyakitin Tuhan ya. Udah anggap biasa. Ternyata setelah disurvei Bapak Ibu, pernikahan yang kenapa sampai mati, hancur divorce. Karena dingin. Siapa yang pernah suami istri masuk kulkas bareng? Belum ada. Saya tahu orang waktu itu ngetes saya joking masukin gajah ke kulkas gimana caranya. Hah? Bener loh, kalau suami istri pernah bilang, saya udah dingin sama istri saya. Tak masukin kulkas kalian. Kalau ada kulkas, gereja mesti jadi kulkas. Kalau hubungan kita dingin sama orang, bukan orangnya yang salah. Mungkin hati kita sendiri yang gak kenal sama Roh Kudus. Udah menjauh dari Roh Kudus. Sudah mendukakan Roh Kudus. Udah mulai menilai. Saya ajak bacain ini. Keren nih ayat nih ya. Matius 19 ini ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya apa? Jangan engkau mencampuri perkara benar orang itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Lanjut next 20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka apa? Barabas. 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ya harus apa? Disalibkan. 23. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah lakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. 24. Ketika Pilatus melihat segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Stop sampai sini. Ini pengakuan orang yang udah emosi berat. Saya sekarang ngerti kemurahan hati Tuhan.
makin ngerti waktu baca kejadian ini. Kenapa sampai Yesus di kayu salib bilang, Tuhan ampuni mereka, mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat ini. Orang tuh kalau udah emosi ngomong terlalu nekat. Apakah bisa nanggung darah Yesus? Dan yang lebih jahat lagi suruh ke anak-anaknya terima loh. Ngebayang Pak Ferry lagi marah. Nih ya. Lu ingat. Lu tuh orang yang paling jahat. Nanti urusannya darah gua sama Greg sama Andrew kena. Jahat sekali. Andrew dan Greg dengan muka lucu-lucu. Bingung. Kenapa aku harus ikut menanggung darah? Darah. Karena emosi. Dan berani ikut-ikutan. Hari-hari ini Tuhan sedang menguduskan gerejanya untuk siap. Nomor satu, hati-hati dengan ikut-ikutan. Ikut-ikutan yang artinya menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap murah hati dengan kita. Dia gak ngomong, tuh tadi tuh yang ngomong singkirin sebelah kiri. Tadi tuh yang ngomong mau darahnya tanggungin, kumpulin sebelah kiri, anaknya di belakang. Terus perjanjian lama, kira-kira apa? Kalau perjanjian lama apa yang Bapak lakukan? Tanah langsung dibuka, brek, set, hilang. Ya betul? Kurang ajar sekali. Hampir sama dengan perjanjian lama menyembah, bikin patung berhala, toreh-toreh, apa bedanya? Kemurahan hati Tuhan. Sampai dia bilang, Tuhan ampuni. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kekayaan kemurahan hati, modelnya lain lagi ya. Tadi ada berapa model ya, gara-gara gak ngaku. Mereka salah ngaku. Cuma dua sebenarnya tetap. Gak taat, gak bisa ngaku, gagal ngaku. Mereka gagal. Kenapa saya baca dari waktu, coba tadi baca awalnya yang istrinya Pilatus. Istrinya Pilatus tadi ayat 18, ya 18. Ya. 19, sorry. 19. Next. Jadi istrinya Pilatus bilang begini, aku dapat mimpi. Dalam mimpi menderita. Saya waktu ngerenungin ini, saya pernah menderita dalam mimpi. Coba angkat tangan, ada gak Bapak Ibu yang pernah mimpi sampai menderita? Nggak ada ya? Oh hebat loh. Hebat. Siapa pernah mimpi sampai menderita dalam mimpi? Dikejar apa? Dikejar utang. Sampai di bawah mimpi. Dikejar pacar dulu. Dikejar hansip. Saudara, pengakuan ini kan ais rame. Mimpi juga udah saya. Digedor gitu kan dalam mimpi. Jujur ya pengakuan. Rame kan, berdoa buat Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang gini-gini malamnya mau mimpi gitu kan. Menderita gak? Menderita. Pernah menderita waktu mau dibaptis, ditarik sampai ke bawah tanah. Wah gak berhenti, wah kayak sampai udah bangun keringetan. Saya cuma ingat cerita, Yesus tolong. Wah besok mau dibaptis, makin mantap. Menderita apa mimpi ya. Banyak. Kalau saya banyak saudara. Banyak penderitaan saya dalam mimpi. Tapi di sini saya suka jangan kau mencampuri orang perkara benar itu. Saya mau Bapak Ibu ini penutup. Mungkin pemusik boleh maju semua. Istri Pilatus. Dia bukan murid Yesus. Tapi hanya lewat mimpi dia bisa mendapat pewahyuan. Ini penting saudara. Pewahyuan bahwa Yesus itu orang yang benar. Dan lewat mimpi itu dia harus menderita. Karena dia mendapat, saya percaya torturing kali ya. Waktu sangat menderita itu mungkin saya lagi ngebayang, saya gak tahu. Ini pandangan saya aja. Mungkin dia mimpi memang Yesus lagi dicampuk benar-benar sampai dia, padahal bukan dia gitu loh. Kayak torturing banget gitu. Sampai dia bilang sama suaminya, jangan campur.
itu pengakuan. Yang saya mau sharing penutupnya begini Bapak Ibu, gimana kita bisa ngalamin pengakuan yang sesungguhnya. Yaitu pribadi Roh Kudus. Dan pribadi Roh Kudus bisa berbicara baik lewat hati kita, lewat mimpi. Karena Tuhan mau bicara lewat apa aja, lewat binatang. Abraham bilang batu aja bisa memuji Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat segala ciptaannya, tapi yang dia janjikan sebelum dia naik ke surga, aku akan berikan rohku. Roh Kudus adalah pribadi, saya gak akan buka di Efesus itu, kapan sih kita manusia bisa mendukakan Roh Kudus. Yaitu ketika kita gak ngerti banyak pengakuan dalam hidup ini. Orang yang gak ngerti pengakuan, kita akan terus saling menyakiti. Karena sudah dari sononya, Adam Hawa itu gak ngerti namanya pengakuan, yang ada saling menyalahkan terus. Kalau dalam hidup kita orang percaya masih saling menyalahkan, berarti kita sedang kehilangan pengakuan. Makanya kenapa orang bisa hilang 10.000 diampuni kok cuma 100 saja gak bisa. Kenapa kita melihat balok di mata sulumbar balok di mata kita gak kelihatan. Kenapa Tuhan ngajarin kasih yang begitu dalam, yang begitu luar biasa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dia adalah roh kebenaran, dia adalah roh yang lemah lembut. Dia itu nyesain kita dulu. Bukan saling salahannya. Is more than, lebih dari cuman dosanya. Lebih dari dosanya yang Daud katakan. Lebih dari dosanya yang Daud lakukan. Soal perzinahan, tapi dia bilang, Tuhan kalau aku melakukan ini, engkau mengambil roh. Engkau akan ambil rohmu daripadaku. Karena apa? Aku udah makin keras hati namanya. Orang yang bisa mengaku gak mungkin orang yang keras hati. Dia harus punya kesabaran dan kerendahan hati. Orang yang bisa itu, karena itu dengan kesabaran itu kita akan bisa murah hati. Dan murah hati kaya, semakin kaya. Dan kita juga akan beroleh kemurahan. Diberkati orang yang murah hati, maka dia akan beroleh kemurahan itu. Saya percaya Bapak Ibu semua mau merindukan kemurahan hati Tuhan. Terutama pada masa-masa di mana Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Kalau kita yang mengakui Tuhan aku gak harus tahu apa yang melakukan aku lagi. Saya rasa saya bukan orang yang akan bilang salibkan dia. Gak mungkin. Tapi justru harus Yesus yang ngomong, Tuhan, Bapa, ampunilah. Karena ternyata sampai aku harus disalib itu. Karena ini saudara-saudaraku masih gak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus, Pilatus sampai ngomong loh. Apa yang harus ku perbuat? Kesalahan apa sih? Kejahatan apa sih? Saya ajak Bapak Ibu berdiri untuk merenungkan. Mari silahkan kita berdiri. Coba pikir kejahatan apa yang paling jahat di dunia ini yang menurut saudara. Yang gak layak untuk diampuni. Pagi ini saya mau nanya, sejahat apa, kejahatan apa, orang jahat paling apa yang menurut Bapak Ibu gak layak untuk diampuni. Kalau masih ada di hati kita orang itu atau kejahatan itu. Saya berdoa pagi ini, biar kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu bisa ngomong, Tuhan ampuni mereka, mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi yang saya ajak Bapak Ibu keluar dari tempat ini. Biarlah level pengakuan kita itu makin naik. Hanya orang yang bisa ngaku, dia akan semakin murah hati. Dan orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya bisa melihat hati Bapa yang begitu kaya. Hati. Dan seorang Bapa dia selalu rindu ingin memberikan hatinya kepada anaknya, kepada kita semua. Bagian kita jangan menolak, Tuhan saya udah punya hati sendiri. Ini hatiku Tuhan. Aku gak perlu hatinya Tuhan.
Kejahatan apa yang sudah diperbuat orang ini? Mereka sudah kalap. Karena mereka gak pernah bisa mengakui Tuhan sebenarnya dalam hidup mereka. Mereka cuma ikut-ikutan dengan masa. Hidup ini saya jamin sebenarnya tidak pernah kita bisa ikut-ikutan. Amin. Saudara, setiap kita masing-masing menghadap Tuhan. Saya menghadap Tuhan, saya gak bisa karena punya Pak Ferry gembala, saya ikut-ikutan tuh saya fine, no. Saya dan diri saya di hadapan Tuhan. Gambaran pengakuan ini saya berdoa Bapak Ibu alami setiap hari karena saya yakin lewat pengakuan kita karena itu mujizat. Tuhan aku kalau ada sesuatu terjadi tension, tegangan atau khawatir yang berlebihan atau ketakutan. Tuhan cuma minta satu, datang dan akui. Apa sih? Kenapa kita masih terus menerus gitu? Atau kita ngalamin? Dan kalau mulai sekarang melakukan sesuatu perintah Tuhan, make sure ada pengakuan di dalamnya. Aku percaya Tuhan. Aku mau dibaptis Tuhan. Aku percaya doa, aku mau mengaku dosaku, aku mau tinggalkan dosaku Tuhan. Aku gak mau melakukan yang sama, aku mau bisa mengampuni, aku mau melakukan yang benar. Aku akan hidup sesuai kehendak Tuhan, aku mau baca firman lakukan, baca firman lakukan. Yes Lord, aku mau mengalami kemurahan hati Tuhan ini. Aku mau dengar suara Roh Kudus. Aku mau ditegur sama Roh Kudus. Aku mau diingatkan sama Roh Kudus. Aku mau Tuhan punya tahta yang paling besar. Aku mau Tuhan bicara. Karena kekayaan, kemurahan itu terjadi waktu kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dia roh kebenaran yang dia mengajar kita bagaimana kita harus berdoa. Dia mengajar kita bagaimana kita harus hidup. Karena cuma Tuhan tinggalkan Roh Kudus bersama kita. Sampai Roh Kudus terangkat nanti bersama-sama dengan orang mempelai-mempelai Tuhan. Tidak ada Roh Kudus. Artinya orang akan semakin seenaknya dewe. Do whatever you want. Do whatever you like. Don't care about other people. Tapi selama ada Roh Kudus, biar dia punya suara paling keras di dalam hati kita. Jangan biarkan suara-suara yang tadi berkata, salibkan dia. Itu terlalu keras di kuping kita. Di hati kita, di pundak kita. Emang salah-salahan itulah yang gak pernah selesai. Kok bisa yang disalahkan? Yesus bukan Barabas kalaupun mau menyalahkan. Kalau Adam dan Hawa memang dua-duanya udah salah. Kalau saling salahkan memang dua-dua salah. Tapi ini orang yang cuman komentar, orang yang bisanya cuma nyorak-nyorakin, salahkan dia. Karena satu penyakitnya itu dihasut. Saya berdoa tidak ada hasutan dalam kuping kita. Yang bukan dari Tuhan. Jangan manusia gampang dihasut. Mari kita datang sama Tuhan. Bapak kami berdoa pagi ini Tuhan dalam ibadah. Di dalam kami menguduskan setiap firman-Mu supaya tinggal tetap dalam hati kami. Kami berdoa ya Tuhan. Firman-Mu itu begitu kaya. Pagi ini kami sedang belajar bersama tentang kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga Kau terus mau kami diperkaya dalam segala kemurahan hati itu. Kemurahan hati itu setiap apa yang kami lakukan adalah sebuah pengakuan kami. Bukan sekedarnya dalam ibadah kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, hidup kami, rumah tangga kami. Semua apa yang kami kerjakan adalah lahir dari sebuah pengakuan. Kami tahu kami bukan hanya sekedar hidup di dunia ini. Tapi karena Tuhan punya kuasa yang Tuhan mau berikan kepada anak-anaknya. Dan biar kuasa itu makin nyata buat setiap kami ya Tuhan. Yaitu ketika kami melakukan apa-apa karena hasil pengakuan kami. Apapun bentuknya dari hal kecil ya Tuhan. Ingatkan orang-orang kami yang pernah kami salah-salahi. Ingatkan pagi ini kejahatan apa sih yang paling jahat kalau Tuhan gak layak kok ngampuni. Tuhan, buat manusia itu mustahil.
Tapi Engkau tetap berkata, kemurahan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena itu kemurahan Tuhan adalah sebuah mujizat. Kami gak bisa Tuhan bermurah hati. Kami jujur. Seberapa sih murah tapi buat hati kami, kadang ego yang dalam hati kami itu terlalu mahal. Sehingga kami gak bisa murahin Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hati kami terlalu mahal dengan segala ego, dengan segala kebanggaan, dengan segala apa yang kami tahu. Tapi di mata Tuhan, murah hati. Nggak perlu ego-egoan. Nggak perlu hebat-hebatan. Tapi murah hati. Murah hati bukan berarti lahir dari harus apa yang kami punya, apa nggak punya dulu. Murah hati adalah Tuhan selalu bisa membuat kami memurah hati karena macamnya banyak. Tolong kami bisa mengakui ya Tuhan. Bahkan dari setiap pemberian kami, offering kami, biar itu lahir dari hasil pengakuan kami. Bukan sekedar hanya memberi, tapi tahu bahwa offering is about pleasing God. Mengasihi Tuhan. Urapi kami ya Tuhan.